Shalom semuanya. Shalom. Pasukan kita semuanya. Amin. Boleh kiri kanannya. Siapa tahu masih melakukan melihat ke depan. Kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan sangat baik bagi kita. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat, membawa korban syukur kami. Karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami sepanjang minggu ini memberikan kami kekuatan, bahkan Kau pelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami patut bangga, bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau datang padamu, bawa korban syukur kami buat kebaikan-Mu. Engkau ada di setiap hidup kami. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang masih ada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami, membawa padamu Bapa. Sungguh ajaib kasih-Mu, besar setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Mari naikkan korban syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Mari buka hatimu, angkat suaramu, naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih. Makasih Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Sungguh menakjubkan bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajar untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Katakan pukamu Tuhan. Pukaku hormat akan Engkau. Pukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Pukaku akan Engkau. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada tara. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Sungguh benar Tuhan. Sungguh ajar untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Pukaku hormat akan Engkau. Pukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Pukaku akan akan Engkau. Pukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Pukaku akan Engkau. Pukaku akan Engkau. Pukaku Sungguh benar Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji muliakan nama Engkau tempat ini. Bukan secara kebetulan, tapi semua karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bapak, seberapapun kami yang datang duduk di bawah kaki-Mu pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Siap memberkati setiap yang datang pada Engkau pagi hari ini Tuhan.
dari bangku terbelakang sampai terdepan, semuanya Engkau jamah, Engkau lawat ya Tuhan. Dan kami rindu menikmati Engkau di setiap pujian penyembahan kami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya ada kuasa di atas pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan kami percaya di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, lawatan yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan tetangga kami samping dan kiri muka belakang tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan mengalir dari tempatnya, memberkati hidup mereka. Bahkan memberkati setiap dari mendengarkan nyanyian pujian dari tempat ini Tuhan. Bahkan mereka beroleh kasih karunia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, anugerahkan keselamatan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji muliakan nama Kau tempat ini. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semua sukacita? Amin. Kita berdatang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur pagi hari ini. Kita mengatakan pada Tuhan, kunaikan syukurku. Pagi hari ini kita mau bawa banyak bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Katakan lebih lagi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Amin. Hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan memberiku kegilaan. Biarlah hari ini sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Kita mau menari, melompat buat Tuhan kita. Amin. Kita mau mengekspresikan diri pada Tuhan. Terima kasih Allah, bagi Kau semudah. Yang berdoa, puji dan menyembah. Inilah saatnya.
hari ini, amin. Kita mulai semangat lagi karena nama Tuhan kita. Terus duduk kiri kanannya, jangan tegang-tegang amat. Yuk, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kita mengatakan pada Tuhan, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ kita akan berjaya. Sebentar kasih kepada kesaksian dan segala menceritakan kita Pak Tuhan. Mau berada pasal Tuhan. Hari yang menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau tidak ada, saya tutup kesaksian. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita
Kita sama-sama batik berdiri. Kita baca 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, Bapa kami tahu Engkau yang terbaik bagi kami, firman-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami, yang menuntun hidup kami, menolong hidup kami. Bila sudah kita yang datang pagi hari ini, kita melupakan apa yang di belakang kita. Bila kita berlari pada tujuan kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku, demi hari yang baru yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku, demi hari yang baru yang lama tak berlalu. Rencanamu,
kami terus setia sampai akhir hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah seluruh kehidupan kami pagi hari ini kami buka hati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah setiap kami bukan menjadi pendengar, tapi biarlah seluruh kehidupan kami menjadi pelaku firman. Urapi kami, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi ini ada sukacita, amin. Amin. Tuhan, saya melihat semuanya ada begitu bersukacita dalam Tuhan, amin. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai kelima. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang mengasihi juga Dia lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu jikalau kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini saya berbicara tentang iman dan kasih, kunci kemenangan di dunia. Iman dan kasih, kunci kemenangan kita berada di dunia ini. Dunia hari-hari ini memiliki begitu banyak tantangan. Dunia ini penuh dengan tekanan secara ekonomi, godaan moral, nilai-nilai dunia yang semakin hari-hari ini semakin, kalau kita lihat, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sering merasa sampai kelelahan melihat kondisi keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kita melihat kondisi yang terjadi membuat kita menjadi lemah untuk bergairah berjalan bersama dengan Tuhan. Seolah-olah itu membuat kita gak mampu lagi. Tapi Alkitab memberitahu bahwa kita bisa menang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita super, tapi karena iman dan kasih yang berasal dari Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Allah, milikilah iman yang begitu kokoh, tangguh di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalahkan dunia.
Tapi kalau engkau lemah, engkau tidak benar-benar kuat imanmu kepada Tuhan, engkau tidak bergantung kepada Tuhan, maka tiba saatnya engkau akan jauh. Engkau terseret, engkau terbawa oleh kondisi keadaan dunia. Jadi harus kita mengerti bahwa hidup kita bukan berakhir di bumi ini. Ini yang harus terus saya sampaikan. Hidup kita bukan karena kita saat ini bukan kita hanya fokus pada keadaan dunia, tetapi kita harus fokus hidup kita hidup dalam kekekalan. Ini yang harus terus kita wartakan, terus kita ingatkan diri kita. Terus kita ingatkan diri kita. Siapa lagi yang mengingatkan? Nggak mungkin hamba Tuhan, nggak mungkin suami kita, nggak mungkin istri kita, nggak mungkin anak-anak kita. Tetapi yang mengingatkan kembali hanya kita pribadi. Amin. Kita pribadi. Orang lain terbatas. Orang lain mengingatkan kita terbatas. Tetapi harus kita. Kemarin saya baru dapat, kita karena sudah ada di grup hamba Tuhan itu, di situ ada wawancara dari Bill Gates, bahwa dia menyampaikan harus 15 atau 25% itu harus dipunahkan manusia. Baru ditanya, bagaimana caranya? Ya caranya kita akan buat vaksin untuk mematikan orang. Bayangin nih, manusia sudah sampai ke situ berpikirnya untuk mematikan orang, teman-temannya atau siapapun yang ada di sekitar. Jadi kalau vaksin itu katanya, tapi ini kan harus didalami karena memang kalau di sosial media kadang kan kita harus berhati-hati ya. Kalau diteliti katanya dia menyampaikan itu paling orang yang berumur 70 tahun kalau dia pakai vaksin itu kemungkinan hanya 2-3 tahun dia akan lewat. Bagaimana dengan yang baru umur 50 tahun, yang 20 tahun? Ya ini kondisi yang mungkin memang nggak terjadi di kita nanti, tetapi ini kita harus waspada dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kalau memang benar-benar kita itu nggak kuat di dalam Tuhan, nggak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan terseret di sana. Kita akan dibawa arus itu, dibawa arus. Kalau memang nggak sungguh-sungguh kita di dalam Tuhan. Olehnya saya senang kalau Bapak Ibu sekarang ini terus diingatkan dengan yang akan datang di akhir hidup kita. Bahwa memang dunia ini hanya sementara hidup kita, hanya sementara kok kita tinggal. Kita sudah bilang paling 70 tahun, 80, 90, ya 100 lah, sekarang masih ada 100 lah. Tetapi kan mereka nggak kekal di bumi kan, harus pulang. Tempat kita yang sebenarnya itulah harus kita kembali pulang di sana. Kita harus pulang. Makanya kita coba mempersiapkan diri kita dengan baik, cara hidup kita. Bagaimana kita mau hidup benar-benar iman itu kuat kalau engkau terus mengenal cara pribadi? Ayo Bapak Ibu memiliki doa pagi sendiri, ya. Memiliki punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, berdoa. Mulai mungkin kalau memang yang nggak biasa ya nggak apa-apa, berdoa 1 menit dulu, besok 1 menit, 5 menit. Sebenarnya lewat itulah engkau akan dikuatkan, diteguhkan.
Jangan hanya sampai hari Minggu kita ketemu, oh Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Coba hari Seninnya ditanya, aduh Pak, banyak masalah, banyak persoalan, saya nggak kuat. Kalau di gereja kita kan semuanya kelihatan antusias, kelihatan bergairah dalam Tuhan. Tapi yang jadi persoalan Senin sampai Sabtunya itu bagaimana? Tapi di sini tidak ada, amin. Semuanya bergairah dalam Tuhan, amin. Haleluya. Iya, seberapa kita yang ada ya. Saya mempercayai kita semakin berkembang. Sehingga pagi ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi pemenang-pemenang sejati di dalam Tuhan. Amin. Dalam ayat yang pertama tadi, firman Tuhan yang tadi, iman setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Milikilah iman kepada Yesus. Karena pada saat kita memiliki iman yang awal itu sebenarnya menandai bahwa kita hidup dalam kelahiran baru. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia harus lahir dari Allah. Olehnya iman pertama adalah ditandai pada saat engkau lahir baru. Saat itulah sebenarnya ada iman. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin. Nah, seharusnya iman yang ini, iman yang kecil ini, kita harus pelihara. Iman kelahiran baru itu seharusnya kita pelihara. Jangan sampai padam. Ada masalah, ada persoalan, akhirnya api yang kecil itu mulai padam. Iman yang kecil yang timbul mulai padam. Kenapa orang nggak bertumbuh? Karena itu mereka awalnya tidak benar-benar hidup bersama dengan Tuhan, sehingga mereka akan lemah di sana. Yohanes berbicara tentang percaya bahwa Yesus adalah Kristus Mesias yang diurapi Allah. Iman ini bukan sekedar pengakuan lisan atau kepercayaan dangkal. Ini harus adalah penyerahan total bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan hidup kita. Jadi sebenarnya iman yang benar itu adalah penyerahan hidup total kita. Tidak ada lagi yang kita pikirkan selain hanya Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya, itu hanya untuk Tuhan. Ini yang pertama, penyerahan total hidup kita. Jangan setengah-setengah. Coba Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, memiliki pasangan, kalau engkau mengasihi pasanganmu hanya setengah-setengah, bagaimana jadinya? Kalau laki-laki hanya mengasihi istrimu, ya separuh aja, yang separuh nanti. Tidak benar. Tapi harus seluruh hidup kita memberikan untuk suami kita berikan buat istri kita. Itu sama dengan Tuhan. Jangan bilang saya percaya Tuhan, tapi nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau suruh dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan, tapi kalau ini jangan deh ya. Saya nggak mau ya. Pokoknya dilarang jangan berbuat ini. Tapi kita kalau Tuhan ini masih saya senangi, saya mau hidup di sini. Nggak bisa. Percaya Tuhan itu harus seluruh hidup kita.
Tidak ada yang separuh. Pada saat kita sudah mengambil keputusan saya mempercayai Tuhan, berarti hidup saya, mati saya seutuhnya hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan. Jangan ada yang lain. Kalau kita percaya Tuhan seutuhnya, ya itu harus mempercayai Tuhan seutuhnya, bahwa hidup kita, masa depan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita masa depannya ada di dalam Tuhan. Dan karenanya, mari Bapak Ibu, jangan separuh-separuh hatimu kepada Tuhan. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Berikan dulu hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Maka percayalah, kalau kau berikan hidupmu seluruhnya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup. Tuhan yang menjaga engkau. Kita belajar dengan contoh bayi. Bayi itu kan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahunya bisa makan, bisa minum, kalau nangis diberikan susu, kalau itu dikasih makan. Jadi harus sebenarnya hidup kita itu seperti itu. Jadi tidak ada yang lain. Kita hanya fokus, dia hanya fokus kan ke orang tuanya. Anak-anak itu kan hanya fokus pada orang tuanya. Sama dengan kita. Seharusnya kita juga hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. Sehingga dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, perkataan Yesus kepada Nikodemus sana, hanya orang yang lahir baru yang bisa melihat dan mengalami kerajaan Allah. Ini kan adalah Yesus dan Nikodemus waktu itu. Bagaimana saya mau lahir baru? Saya sudah sebesar ini. Saya mau bisa lahir lagi kembali. Dia hanya berpikir secara pikiran manusia biasa. Padahal Tuhan maunya bukan seperti itu. Harus ada perubahan dalam hidup, supaya dia dilahirkan kembali dalam Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita telah lahir baru? Yang bisa menjawab adalah pribadi kita masing-masing. Yang bisa meneliti hati. Saya sungguh-sungguh sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, kalau dia sudah bisa menjawab sendiri bahwa memang hidup saya hanya untuk Tuhan, percayalah, engkau akan semakin kuat, imanmu semakin kuat. Apapun tantangan persoalan yang ada dalam hidupmu, engkau tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita supaya menang? Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang 1b sampai 2 di sana, bahwa ada kasih kepada Allah, melahirkan kasih kepada sesama. Setiap orang yang mengasihi dia dan melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu jikalau kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita mengasihi orang lain. Bilang saya sudah mengasihi Allah, tapi saya masih dendam dengan saudara saya masih dendam dengan orang lain. Itu sebenarnya kita tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah itu benar-benar bersih. Tidak ada lagi dendam. Namanya kita hidup memang ada persoalan dan masalah, mungkin di antara terutama para suami istri, antara mungkin saudara dan saudara kita yang lainnya, mungkin
mungkin orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau engkau tahu bahwa engkau mengasihi Allah, maka engkau harus mengasihi orang-orang yang seperti itu. Walaupun dia menyakiti engkau seperti apa, engkau harus mengasihi mereka. Itu karena kita harus praktekkan. Jangan bilang saya sudah mengasihi Allah, tetapi orang-orang yang ada yang menyakiti saya tidak mengasihi mereka. Saya tidak mengampuni mereka, saya tidak memaafkan mereka. Apa artinya kita mau bilang kita mengasihi Allah? Kalau itu kita ya bagaimana tapi sakit loh. Dia buat saya begini loh. Ya. Tapi kalau engkau melepaskan pengampunan itu, biarlah Tuhan akan bertindak kepada dia. Itu bukan urusan lagi, biarlah urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Makanya kenapa Kristen yang pertama para suami sudah dibilang tidak boleh ada perceraian. Sebenarnya kalau memang kita lihat seharusnya mau suami sesalah apapun, istri sesalah apapun, kenapa kita harus mengambil keputusan yang seperti itu? Ada perceraian. Seharusnya kalau orang yang benar-benar mengasihi Allah, apapun yang terjadi oleh suaminya, apapun yang terjadi istrinya, dia tetap mengampuni mereka. Amin. Saudara, kita mau seperti apapun, kita tetap berkata, aku mengasihi engkau. Memang salah, tapi aku tetap mengasihi engkau. Jangan sampai kita bilang kita tiap minggu, Bapak engkau sungguh baik, tetapi pas mukanya muncul di depan kita, wah, kita jadi langsung asam. Jadi tidak ada, amin. Semuanya baik-baik saja, amin. Ayo, kalau engkau mengasihi Allah, kasih sesamamu, kasih orang-orang yang menyakitimu. Ini perintah yang tidak bisa ditawar. Tuhan juga bilang juga kan, Yesus sudah perlu pada saat engkau mempersembahkan korban syukuran kepada Tuhan. Kalau engkau ingat orang itu kalau belum mengampuni, ada di depanmu, ada di sekitarmu, datangi, minta ampun. Baru engkau kembali lagi mempersembahkan korban syukur. Ini luar biasa sebenarnya Kristen. Memang kita mungkin tidak terima sekarang, dia memang sakit sekarang. Tetapi pada saat engkau nanti di kekalahan itu baru engkau melihat bahwa engkau adalah disambut oleh Tuhan, engkau anak yang luar biasa. Semuanya tidak terurai karena kasih Allah dalam hidup. Yang ketiga, supaya engkau menang dalam kondisi dunia ini saat ini, tanda kasih yang berikutnya adalah ketaatan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kasih kepada Allah tidak diukur dari perasaan, nyanyian atau ibadah kita. Kasih itu diukur dari ketaatan. Kasih diukur dari ketaatan. Bilang ketaatan.
ketaatan. Yohanes mengatakan bahwa perintah Allah itu tidak berat, bukan karena mudah, tetapi karena ada Roh Kudus menolong kita. Ini yang luar biasa. Perintah mungkin yang kita lihat yang dikatakan oleh Tuhan mungkin secara pikiran kita itu berat. Tetapi kalau engkau bersama dengan Roh Kudus. Nah biasanya nanti kalau selesai kenaikan Yesus, nanti 40 hari kemudian curahkannya Roh Kudus. Katanya gereja-gereja melakukan. Tapi percayalah engkau hari ini, Roh Kudus ada dalam hatimu. Amin. Jadi seharusnya Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan karena kita bersama dengan Roh Kudus. Contohnya anak yang mencinta orang tuanya akan berusaha menaati perintah mereka. Kalau tidak selalu mudah, tapi karena kasih. Perintah itu jadi bukan beban, melainkan kehormatan. Apakah kita taat kepada firman Tuhan karena cinta atau karena takut dihukum? Apakah ada perintah Tuhan yang selama ini kita tunda untuk kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Adakah yang sebenarnya Tuhan suruh? Engkau harus taati, engkau harus lakukan. Coba kembali periksa dirimu. Ada yang engkau tunda, ada yang engkau tidak taat. Mungkin memang berat, tapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan. Roh Kudus akan menuntunmu, asalkan engkau taat, mau melakukannya. Maka kekuatan daripada Roh Kudus itu akan turun atas hidup. Karena mungkin memang secara kekuatan manusia kita terbatas. Tapi karena ada kekuatan daripada Allah, kau taat melakukannya, taat melakukannya, tidak terpaksa. Contoh, kalau engkau disuruh doa pagi, Tuhan pasti berbicara dengan diri. Kau doa, doa anakku. Kalau engkau tidak lakukan hari-hari ini, kembali kau lakukan. Memang berat, bangun pagi itu berat, apalagi yang bekerja. Tapi kalau itu diingatkan kembali kepadamu, lakukan, ambil keputusan, taat. Roh Kudus akan menuntun, memberikan kau kekuatan. Kita yang sudah lama mengikuti Tuhan, tapi kalau doa kita masih sama seperti absen saja, itu nggak ada apa-apa. Jangan seperti itu. Berikan waktumu untuk berjalan ini. Karena itulah yang memberikan engkau kekuatan nanti. Taat saja. Taat saja. Jangan tanya, kenapa Tuhan? Ya, taat saja. Nanti engkau akan melihat. Oh, engkau semakin hari semakin kau iman yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus memberi kita kemenangan Tuhan. Contohnya seorang atlet. Atlet bisa menang jika percaya kepada pelatih dan strategi. Kita menang atas dunia ketika kita percaya dan mengandalkan Yesus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita bisa menang di bumi ini, di dunia ini, kalau hidup kita memang benar hanya bergantung kepada Allah, kepada Yesus sebagai Tuhan, pemilik hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita bisa menang di bumi ini kalau engkau benar-benar hanya bergantung hidupmu kepada Allah. Bergantung. Jadi seorang atlet itu bisa menang
kalau dia nggak taat kepada pelatih, strategi yang diberikan, kalau dia nggak ikutin, dia nggak bakal berhasil. Dia mungkin akan menjadi juara. Tapi semua mereka mengikuti strategi yang diberikan oleh pelatih. Kalau main bola, itu kan ada pelatih, ada asisten pelatih, ada apa semua itu. Mereka harus ikuti arahan itu. Sama dengan kita orang percaya. Jangan kita percaya kepada Tuhan, tapi maunya semaunya kita. Gak mau aturan Tuhan. Itu yang salah. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Karena dia mau ngatur Tuhan. Saya mau percaya Tuhan, tapi Tuhan tolong ini itu selesaikan. Saya tidak mau ini dengan gereja lain. Ya. Kadang kan kalau orang dalam kesusahan datangin, kamu harus begini, nanti berkat Tuhan seperti ini. Nggak perlu sebenarnya disampaikan itu. Nggak perlu. Sebenarnya kalau hidupmu memang bergantung kepada Tuhan, kau benar-benar bergantung kepada Tuhan, nggak perlu diomongin. Nggak perlu lakukan sesuatu yang hanya menyenangkan gembala. Nggak perlu. Kau bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu dalam berbagai persoalan yang ada. Amin. Itu kalau kau bergantung kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius, tabur tuai itu. Tabur tuai itu bukan bicara hanya jasmani, tapi sebenarnya kebenaran di sana itu sebenarnya tabur tuai yang kita berikan di akhir hidup kita, kekekalan. Tapi itu kan banyak. Kamu memberi begini nanti 50, 100, 200 kali lipat. Itu digunakan. Itu memang tidak salah. Tapi seharusnya kalau engkau bergantung kepada Tuhan, sebenarnya berkat itu hanya mengikuti. Nggak perlu kita minta, mengikuti. Cara hidup kita sebenarnya yang jadi persoalan di dalam dunia. Cara hidup kita mengenal Tuhan itu seperti apa? Coba sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang masuk dalam dunia pelayanan. Banyak yang aktif, banyak yang saya tahu. Karena tujuan mereka melayani Tuhan, banyak yang salah. Banyak yang hanya untuk menyenangkan diri, menyenangkan kehidupan. Saya bersyukur ada di sini kita seberapa kita yang ada. Mari Bapak Ibu juga bisa melihat, bisa mengontrol saya sebagai gembala tempat ini. Dan benar-benar hidup kita hanya benar-benar hidup Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah sampai di titik ini sebenarnya, hidup kita sangat luar biasa. Sehingga milikilah iman dan kasih kepada orang-orang semua. Kasih Allah yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, mari kau pacarkan, engkau nyatakan kepada orang-orang. Nyatakan. Maka engkau ada di bumi ini, percayalah, kalau iman dan kasihmu itu benar nampak, engkau hanya bergantung kepada Allah benar sungguh-sungguh, engkau melayani majikan kita yaitu Yesus Kristus. Saya percaya hidupmu akan diubah. Dan sampai nanti di akhir hidup kita,
mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mahkota kemuliaan itu akan kita dapatkan kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh benar imanmu dan kasihmu hanya tertuju kepada Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan kita di bumi, orang-orang di sekitar kita, maka percayalah Tuhan akan memberkati keluargamu, memberkati suami dan istri, anak-anak. Percaya tidak ada yang mungkin tidak bisa kita lewati karena kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia bersama dengan kita. Sehingga kelahiran baru membawa kemenangan atas dunia ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Iman kita. Jadi dunia bukan dimaksud menolak Allah tentang dosa, kesombongan, kedagingan, dan kebohongan yang lainnya. Tetapi hidup yang berkenan, hidup yang bergantung kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami semua mengalahkan dunia ini karena kami memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Karena kasih Kristus sudah nyata dalam hidup kami. Biarlah juga kami mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengar, menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami masuk juga dalam perjamuan Tuhan. Kami sehidangan dengan Engkau Bapa. Kami makan tubuh dan darah. Biarlah itu yang termaterai dalam hidup. Sehingga iman kami semakin kuat dalam Engkau. Kasih kami berlimpah. Karena kami tahu Kristus sudah berkorban. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Siapkan hati kami. Siapkan setiap kami Bapak. Kamu siapkan hati kami masuk dalam perjamuan. Kau nyatakan kemuliaan. Pelayan perjamuan bersama kita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan dalam tubuh yang akan darah yang biarlah setiap kami yang mengambil itu ada berkat daripada Allah. Engkau nyatakan lewat tubuh dan darah. Yang sakit kami percaya melalui tubuh dan darah ada kesembuhan. Kami berat kami percaya ada jalan keluar berjalan bersama. Berkati hamba-Mu yang menjalankan perjalanan. Saling biasa.
kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang sudah tercabik-cabik dan hancur. Hanya satu tujuan, memulihkan kita supaya kita diangkat dari lumpur dosa, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, memerintah bersama dalam kerajaan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah di tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini ada darah Yesus yang tercurah untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak berdiri di hadapannya dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita mampu berjalan dalam kehidupan ini, sehingga kita lewati apapun yang terjadi, kita percaya melalui darah Yesus, kita tetap kuat dan teguh dalam pengenalan akan kita kepada Dia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tangan kananmu adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu buat kami. Tubuhmu yang telah terpecah-pecah. Terima kasih, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darahnya yang sudah menyatu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Glory bagi-Mu.
dia Tuhan. Kami percaya Tuhan dari dalam Tuhan itu kami berkumpul Tuhan. Kami percaya Tuhan dari rumah dua bagi dalam Bapak. Terima kasih Tuhan dari kami Profi kami yang Tuhan dan kita Bapak. Kami mengerti Tuhan Tuhan dan jangan Tuhan dan Tuhan. Pada kami hikmat Bapak. Kami setia Tuhan dan takkan kepada diri Tuhan. Biar kita akan berjalan dan dia tersayangi. Terima kasih Tuhan dalam nama dia. Amin. Akan dulu. Dan berkati firman Tuhan. Amin. Mewakili jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap kita yang berdoa Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami Tuhan sudah mendengarkan kepada firman Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan belajar mengasihi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi kami mengasihi Engkau Tuhan. Bila kami Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami tahu tanpa Roh-Mu yang kudus kami tidak mampu Tuhan melakukan itu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati untuk kami. Dimanapun hamba-Mu Tuhan berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak jiwa yang percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, berkati juga Tuhan kesehatan ibu gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Engkau Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita makan kepada Tuhan. Aku jangan lupa. Shalom. Shalom. Semua bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Sukiat Lim. Minggu depan akan dilayani hambanya. Sudah 2 bulan yang lalu sempat ya. Jadi ini yang kedua kali kita undang. Minggu depan dia akan melayani kita di tempat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Pengumuman berikutnya tanggal 5 untuk youth ya, tanggal 6 untuk youth yang sudah mendaftar berangkat dari sini jam 4:30 pagi ya, 4:30 pagi nanti pakai Grab ya, pakai Grab dari sini ya, disiapkan Grabnya untuk berangkat 4:30 karena ini mengejar
bagian seksi acara mengejar supaya acaranya bisa berjalan, karena ditanya waktunya hanya Sabtu sampai Jumat dan Sabtu. Jadi yang sudah mendaftarkan diri, ayo sama-sama ya. Nanti dari sini di sini ada 4 orang ya yang berangkat. Jo juga ya. Silakan ya. Nah, Sinta. Oh, ya kalau masih ada yang boleh, masih bisa ya. Ya. Kalau masih ada yang mau, silakan boleh. Nanti dari sini naik Grab aja, nanti diantar sampai ke Permata. Nah, di sana ada nanti mobil yang membawa ke daerah Cisarua. Ya, boleh daftar saja yang bisa. Mungkin itu aja yang menjadi pengumuman pagi hari ini. Terus kita berdoa buat gereja ini, kita berdoa buat jiwa-jiwa baru, kita berdoa terus biar pelayan tempat ini hanya kemuliaan Tuhan. Selamat datang kembali lagi. Saya akan berkali ya disambut dengan sukacita daripada Tuhan. Dan akhiri ibadah kita pada hari ini. Umum berikut. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Well singer, pemain musik, multimedia, Asya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam mereka melayani Tuhan, kami percaya mereka memiliki iman yang taat kepada Tuhan, dan Roh Kuduslah yang menuntun mereka, berikan kekuatan semakin kuat dalam Engkau Tuhan, dalam mereka melayani Tuhan. Kami percaya biarlah semua hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Hamba tidak tahu menjadi persoalan mereka, tapi satu hal yang hamba tahu, apabila kami menyerahkan hidup kami bergantung kepada Allah, Engkau Allah akan bertindak dalam kehidupan kami. Olehnya Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, apapun persoalan masalah kami, tapi kami tahu bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau menuntun kami sehingga kami semakin kuat dalam Engkau Tuhan, sehingga segala berbagai persoalan yang ada Engkau Tuhan menyelesaikannya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Olehnya kami berdoa buat para suami kepada istri, anak-anak, anak muda. Kami percaya, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya boleh bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan Allah yang kuat. Kami juga berdoa tiap jemaat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini. Hamba tidak tahu menjadi persoalan mereka, tapi Engkau yang mendatangi kehidupan mereka. Mungkin mereka yang sudah lama tidak datang di tempat ini, sebelum hamba-Mu ada di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, Engkau yang mendatangi secara pribadi dalam hidup mereka.
mereka mungkin karena dengan berbagai persoalan, tapi kami percaya Tuhan menuntun mereka. Biarlah Engkau kembalikan mereka, ubahkan mereka kembali, supaya mereka datang kepada Tuhan. Setiap yang menghalangi, merintangi mereka bangkit kembali. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan. Kami doa, kami patahkan, kami hancurkan kuasa setan iblis yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hamba putuskan semua. Tapi kami percaya ada otoritas Allah, ada kuasa Allah. Roh Kudus akan bekerja dan menilik hati mereka, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Mereka yang sakit di rumah-rumah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, melalui biru darah Yesus berkatakan sembuh. Terjadilah dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh anak-anak muda yang ada, biarlah mereka semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Dalam pergaulan mereka, hamba berdoa Engkau Tuhan yang menuntun mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kami percaya semua berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak kami sekolah minggu, yang juga dalam pendidikan mereka, yang besok mereka ada yang ujian lagi, ulangan untuk kenaikan kelas. Hamba berdoa di tempat ini, kami percaya hikmat dari Allah Engkau nyatakan setiap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, karena kami percaya Roh Kudus yang menuntun mereka, sehingga mereka dapat naik kelas dan juga nilai yang terbaik, karena kami percaya keluarga, orang tua menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Menyerahkan kekuatan sehingga mereka mengikuti ujian mereka sampai selesai. Kekuatan kesehatan daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang ada, baik persembahan perpuluhan, baik ucapan syukur, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, Engkau Tuhan yang kembali memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikannya. Semua yang sudah mereka berikan kepada Tuhan, biarlah semuanya dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa apapun yang mereka kerjakan berhasil, karena mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tolak semua yang tidak berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka bekerja dengan baik, dengan sukacita daripada Allah. Tidak ada pemutusan-pemutusan hubungan kerja, tapi kami percaya mereka semakin naik, karena kami percaya penyertaan Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga kehadiran kami gereja kami yang ada di tempat ini. Kehadiran kami di tempat ini, biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami lepaskan pertobatan untuk daerah ini, daerah Tawang, kampung Tawang, Kosambi pada umumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai setiap gereja-gereja yang ada. Kami percaya mereka menjadi berkat buat daerah ini. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami kepada pimpinan tertinggi, Presiden, dan sampai ke bawah RW yang ada di daerah kami, kelurahan yang ada, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja dalam setiap mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami kembali dari tempat ini. Kami percaya penyertaan Allah, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kami menuju bersama. Ajaib
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.